Halo, kerabat Arfan Muraja. Babak baru kasus Vina Cirebon. Pak Rudiana diduga dilaporkan terkait dugaan melanggar pasal 422, 351, 333, 335 dan pasal 242 KUH Pidana. Pasalnya yang kami laporkan ada 422 ya, pasal 351, pasal 333, 335, 242. Apa saja bunyi pasal tersebut? Bunyi pasal 422 KUH Pidana jelas memuat ancaman kepada pelaku penyiksaan. Pasal tersebut menyebutkan pegawai negeri yang dalam perkara pidana menggunakan paksaan, baik untuk memaksa orang supaya mengaku maupun untuk memancing orang supaya memberi keterangan, dihukum penjara selama 4 tahun. Menurut R. Susilo, yang dapat dihukum menurut pasal ini misalnya pegawai polisi yang diwajibkan untuk mengusut perkara pidana mempergunakan alat-alat paksaan terhadap tersangka atau saksi agar mereka mengaku atau memberikan keterangan tertentu. Pasal 422 KUH Pidana masuk kategori penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri. Pegawai negeri di sini bisa berarti polisi, jaksa, atau penyidik pegawai negeri sipil (PNS). Bunyi pada pasal 351 KUH Pidana ayat 1, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2, jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 3, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pasal 333 KUH Pidana mengatur tentang tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain. Ancaman hukuman penjara paling lama 8 tahun untuk perampasan kemerdekaan, ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun untuk penganiayaan berat, ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun untuk kematian. Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan. Bunyi pasal 335 adalah barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, ancaman kekerasan, atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan. Barang siapa memaksa orang lain dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. Pasal 242 KUH Pidana mengatur tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, baik secara lisan maupun tulisan, diancam pidana penjara maksimal 7 tahun. Ya, baiklah, saya juru bicara Ferrari hari ini. Bahwa kita sebagai warga sudah menyampaikan laporan terhadap Pak Rudiana, bukan itu Rudiana. Saya katakan sekali lagi, laporannya adalah laporan terhadap Rudiana, bukan itu Rudiana. Kenapa laporannya terhadap Rudiana? Karena yang dilaporkan Pak Rudiana sebagai sipil yang memberikan laporan. Ya kan? Sebagai warga sipil dia memberikan laporan, kemudian ditangani oleh Ibtu Rudiana sebagai polisi. Itu peristiwanya. Kemudian bagaimana materi isi laporannya, kemudian bagaimana perkembangannya laporan sampai saat ini, dipersilahkan yang di samping kiri saya untuk menyampaikan jawabannya. Ya, baik rekan-rekan sekalian, kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana sudah selesai, dan ini laporannya, bukti tanda terima laporannya ya sudah diterima. Jadi atas selesainya pelaporan ini kita harapkan pihak kepolisian ya dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan ya kan, terhadap laporan yang kami berikan beserta dengan semua bukti yang kami sampaikan. Dalam hal ini rekan-rekan sekalian, seperti press conference yang tadi kami sampaikan, bahwa kami selaku kuasa hukum dari terpidana tadi ya yang melaporkan dari 6 terpidana yang lain ya, hari ini hanya terpidana Hadi yang melaporkan kepada Rudiana kan gitu kan, atas perbuatan
yang kami laporkan ya. Peristiwanya nanti mungkin penyidik yang akan sampaikan. Kami sudah sampaikan semua. Kami tidak masuk ke dalam apa yang kami laporkan. Ya, dugaannya terhadap adalah memberikan keterangan tidak benar, palsu, ya, dan juga penganiayaan, kemudian memberikan surat palsu dan lainnya. Jadi itu kira-kira begitulah. Ya, mereka membuat surat pernyataan di atas tulisan tangan bahwa mereka dianiaya dan makanya memberikan kuasa oleh karena mereka ada di dalam lapas kan, sehingga tidak bisa datang. Maka kami sebagai kuasa hukum kami melaporkan. Mungkin Bang Ruli bisa sampaikan bentuk penganiayaan. Macam-macam ya bentuk penganiayaan yang dialami oleh klien kami, dari mulai injak-injak, kemudian pukulan, kemudian gembok kepala, dikenakan kepala sampai pecah kepalanya, dan lain sebagainya. Ya itulah yang menurut saya hari ini masih ada hal seperti itu gitu ya. Tapi kita lihat nanti, kita uji aja nanti oleh penyidik apakah laporan kami ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ya tadi juga ada yang bilang bahwa ini terpidana ini suruh minum air kencing segala kan ini hal-hal yang sebetulnya udah di luar kemanusiaan lah ya. Jadi saya pikir laporan ini baru dugaan. Ya kami minta untuk penyidik atau untuk Polri untuk membedah ini semuanya. Karena masalah ini tentu dengan rangkaian laporan yang kami lakukan, itu semua akan menjadi novum buat kami. Jadi di sini nggak ada unsur balas dendam, tapi kita mendudukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kita mencari kebenaran material. Jadi mungkin pertama-tama kami mengapresiasi ya, menyambut baik bahwa laporan ini diterima. Ya, ini menunjukkan konsistensi daripada Polri juga yang memang ingin supaya yang dahulu yang tidak dilakukan dengan dasar pendidikan scientific crime investigation ini menjadi pintu pembuka juga. Jadi sekali lagi ini bukan urusannya dengan instansinya, tapi yang seperti tadi disampaikan oleh Kang Benny, ini terhadap personal. Karena memang inilah yang menjadi persoalan yang membuka permasalahan sampai dengan klien ini, para klien menjadi terpidana, ya, karena daripada Pak Rudiana ini laporannya, jadi model B itu. Nah ini kami harapkan dengan adanya laporan ini diterima, semoga nanti kebenaran ini bisa dapat diungkapkan. Ya, silakan pasalnya dibaca. Pasalnya yang kami laporkan ada 422. Ya, pasal 351, pasal 333, 335, 242, ya, antaranya itu. Nanti kita biar penyidik lah yang menentukan. Ya. Nah, dari pasal tersebut yang manakah yang dapat menjerat Pak Rudiana? Atau satu pasal pun tidak dapat menjerat Pak Rudiana, yaitu semua tergantung pembuktian. Nah, manakah yang sebenarnya terjadi? Keterangan Pak Rudiana atau keterangan 7 terpidana? Ya, semoga kebenaran segera terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Salam, Advokat Muraja. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini ya. Terima kasih. Semangatmu biarlah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini ya. Terima kasih.